Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum engkau melanjutkan langkah hari ini, izinkan dirimu berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, lalu hembuskan dengan rasa syukur. Rasakan setiap hembusan itu sebagai bisikan cinta dari Dia yang tak pernah jauh darimu. Bayangkan, di dalam setiap tarikan nafas, tersimpan kunci yang membuka pintu menuju hatimu. Dan di balik pintu itu, ada cahaya yang telah menunggu sejak engkau diciptakan. Cahaya yang tidak pernah padam, meski dunia berulang kali meredupkan harapanmu. Perjalanan yang akan kita lalui hari ini bukan sekadar mendengar, tetapi merasakan, bukan sekadar mengetahui, tetapi mengalami. Di sini kita akan berjalan bersama, menelusuri makna nafas sebagai kunci, hati sebagai pintu, dan Allah sebagai cahaya yang menyinari segalanya. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap membuka pintu hatiku." Karena perjalanan ini dimulai bukan dari telinga, tapi dari kesediaan hatimu untuk benar-benar pulang. Bab 1. Nafas sebagai amanah awal. Nafas adalah tanda pertama bahwa engkau hidup di dunia ini. Saat engkau dilahirkan, sebelum matamu sempat mengenal warna, sebelum telingamu mengenal suara, sebelum lidahmu mengenal kata, Allah memberimu satu karunia yang lembut namun agung. Nafas. Ia masuk begitu saja, seolah angin surga menyentuh rongga dadamu, memberi kehidupan pada daging dan darah yang baru saja terbentuk. Dan sejak saat itu, tanpa pernah engkau minta, ia menjadi irama yang mengiringi seluruh perjalananmu. Setiap tarikan adalah pengingat bahwa engkau masih diberi kesempatan, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa engkau sedang menyerahkan hidup ini kembali kepada pemiliknya. Namun manusia sering lupa betapa berharganya anugerah ini. Kita sibuk mengejar apa yang jauh, padahal yang terdekat sering terabaikan. Nafas adalah tamu yang terus datang dan pergi, mengajarkan bahwa hidup adalah rangkaian kedatangan dan kepergian. Ia tidak pernah menuntut balasan, tidak pernah meminta imbalan, tetapi selalu setia menjaga kehidupanmu. Jika engkau mau sejenak berhenti dari kesibukan, menutup mata, dan mendengar suara halusnya, engkau akan merasakan bahwa di dalam setiap tarikan dan hembusan itu ada rahasia yang lebih dalam daripada sekadar bertahan hidup. Ada pesan bahwa engkau tidak pernah sendirian, karena ada zat yang selalu mengalirkannya kepadamu. Para arif billah mengatakan bahwa nafas adalah zikir yang tidak bersuara. Ia tidak membutuhkan lidah untuk mengucapkannya, karena ia adalah pengakuan yang dilakukan oleh seluruh tubuhmu. Ketika engkau menarik nafas, hakikatnya engkau sedang menerima rahmat Allah. Ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan segalanya kepadanya. Begitulah, tanpa sadar, setiap manusia sebenarnya telah berzikir sejak lahir hingga mati. Hanya saja, mereka yang lalai menganggapnya sekadar proses alam, sedangkan mereka yang sadar memandangnya sebagai tali halus yang menghubungkan mereka langsung dengan Sang Pencipta. Perhatikanlah bagaimana setiap tarikan mengajarkan syukur dan setiap hembusan mengajarkan ikhlas. Saat engkau menarik nafas, engkau menerima kehidupan tanpa menolak. Saat engkau menghembuskannya, engkau belajar untuk melepaskan tanpa mengeluh. Dua gerakan ini adalah guru yang sabar, yang setiap detiknya mengajarkanmu makna hidup tanpa perlu kata-kata. Inilah pelajaran yang tidak bisa ditemukan di buku manapun, karena ia tidak ditulis dengan tinta di kertas, melainkan ditulis dengan cahaya di dalam dirimu. Maka sebelum engkau mencari kunci di luar, sebelum engkau mengetuk pintu-pintu yang jauh, kenalilah dulu kunci yang ada di genggamanmu, nafasmu sendiri. Karena ia adalah amanah awal yang Allah titipkan kepadamu. Ia pula yang akan menjadi saksi di akhir perjalananmu. Dan siapa yang mampu menjaga nafasnya dalam kesadaran, akan mendapati bahwa setiap hembusan bukan sekadar udara, melainkan doa yang terbang menuju langit. Dan setiap tarikan bukan sekadar oksigen, melainkan rahmat yang turun langsung dari Allah. Bab 2. Kalbu sebagai pintu rahasia. Di dalam dirimu ada sebuah pintu yang tidak terbuat dari kayu, besi, atau batu. Ia tidak memiliki engsel atau kunci logam. Pintu itu tidak dapat dibuka dengan kekuatan fisik atau kecerdikan pikiran. Ia hanya merespons satu hal, kesadaran yang jernih dan hati yang tunduk.
Itulah pintu kalbu, pusat segala rasa, cermin yang memantulkan cahaya ruh, dan tempat di mana Allah bersemayam lebih dekat daripada urat lehermu. Pintu ini bukanlah sesuatu yang engkau bisa lihat dengan mata kepala, namun bisa engkau rasakan ketika engkau berani menengok ke dalam. Dan anehnya, semakin engkau mencoba membukanya dengan ambisi, semakin ia menutup rapat. Namun, ketika engkau mendatanginya dengan kerendahan hati, ia mulai retak, seakan ingin memperlihatkan rahasia di baliknya. Kalbu tidak akan terbuka hanya dengan pengetahuan atau hafalan. Banyak orang yang tahu banyak, namun tetap berdiri di luar pintu itu seumur hidupnya. Sebab pengetahuan adalah peta, sedangkan kalbu adalah wilayah yang harus engkau masuki sendiri. Kau bisa membaca tentang cinta, tapi tak akan pernah merasakan manisnya sampai engkau sendiri yang jatuh cinta. Begitu pula kalbu, ia menuntut engkau untuk hadir, bukan sekadar paham. Dan kehadiran ini hanya mungkin jika nafasmu sudah kau sadari sebagai kunci, lalu kau gunakan untuk mengetuk pintunya dengan lembut. Kalbu adalah saksi yang paling jujur dalam hidupmu. Ia mengingat semua niat, semua rahasia, bahkan yang kau coba sembunyikan dari dirimu sendiri. Kau mungkin bisa menipu orang lain dengan kata-kata atau penampilan, tapi kau tak bisa menipu kalbumu. Ia tahu kapan engkau benar-benar ikhlas dan kapan engkau hanya berpura-pura. Itulah mengapa membuka pintu kalbu memerlukan keberanian, karena saat ia terbuka, ia akan memperlihatkan bukan hanya cahaya yang indah, tapi juga bayangan-bayangan gelap yang selama ini kau hindari. Dan di sanalah letak pembersihan dimulai. Banyak orang mencoba membuka pintu ini dengan terburu-buru, berharap menemukan cahaya tanpa harus menghadapi kegelapan dalam dirinya. Padahal perjalanan menuju cahaya justru dimulai dengan menerima bahwa ada luka, ada kesalahan, ada kelemahan. Kalbu adalah tempat di mana engkau harus menanggalkan seluruh lapisan topeng dan berdiri apa adanya di hadapan Allah. Inilah yang membuatnya menjadi pintu yang begitu suci, karena hanya mereka yang rela menanggalkan ego yang dapat melangkah melewatinya. Dan ketika pintu itu terbuka, bahkan sedikit saja, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Ada kehangatan yang tidak berasal dari api, ada cahaya yang tidak berasal dari matahari, ada rasa damai yang tidak berasal dari dunia ini. Itulah tanda bahwa engkau mulai mendekati sumber segala kehidupan. Dan pada titik itu, engkau akan memahami mengapa nafas adalah kunci, kalbu adalah pintu, dan Allah adalah cahaya di dalamnya. Bab 3, Allah sebagai cahaya di dalamnya. Ketika engkau berhasil melewati pintu kalbu, engkau akan mendapati sesuatu yang tak pernah dapat diukur oleh waktu ataupun ruang. Ia bukanlah cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menembus kesadaranmu hingga ke dasar yang terdalam. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia telah ada di sana bahkan sebelum engkau dilahirkan. Dialah Allah, bukan sekadar nama yang diucap, tetapi kehadiran yang mengisi setiap detik hidupmu. Engkau mungkin telah menyebut namanya ribuan kali, namun baru kali ini engkau merasakannya sebagai sesuatu yang benar-benar hidup di dalam dirimu. Cahaya ini tidak bergantung pada keadaan dunia. Ketika malam turun, ia tetap menyala. Ketika badai mengguncang, ia tetap stabil. Tidak ada yang bisa memadamkannya, kecuali kelalaianmu sendiri yang membuatmu berpaling dari sumbernya. Cahaya ini adalah asal segala ketenangan yang selama ini engkau cari di luar dirimu. Dalam harta, dalam hubungan, dalam pengakuan orang lain. Namun selalu gagal engkau temukan. Sebab semua itu hanyalah pantulan, sedangkan sumber aslinya telah bersemayam di pusat keberadaanmu. Para kekasih Allah sering menggambarkan cahaya ini sebagai samudra yang tak bertepi. Engkau tidak bisa melihat seluruhnya sekaligus, namun setiap tetes yang engkau rasakan mengandung seluruh rahmat dan kebijaksanaannya. Ia bukan sekadar pemandangan yang indah, tetapi kekuatan yang menuntun langkahmu, mengarahkan hatimu, dan memurnikan niatmu. Semakin engkau dekat dengannya, semakin engkau memahami bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu, baik suka maupun duka, hanyalah cara Allah membimbingmu kembali kepada cahaya ini. Namun untuk menyadari cahaya ini, engkau harus berani menanggalkan persepsi yang sempit tentang Tuhan. Ia bukan sekadar sosok jauh di langit, mengawasi dari kejauhan,
tetapi kehadiran yang dekat tanpa jarak. Ia adalah zat yang membuat nafasmu bergerak, darahmu mengalir, dan hatimu berdegup. Ketika kesadaran ini meresap, doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tetapi sebagai pertemuan. Zikir tidak lagi sekadar lafaz, tetapi sebagai tarian jiwa yang menyatu dengan sumbernya. Dan pada saat itu, engkau akan mengerti bahwa seluruh perjalanan ini, mengenali nafas, mengetuk pintu kalbu, menemukan cahaya di dalamnya, bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang kembali kepada sesuatu yang sejak awal sudah menjadi milikmu. Allah tidak pernah pergi darimu. Kitalah yang sering berjalan terlalu jauh dari kesadaran akannya. Dan cahaya ini adalah undangan lembut untuk pulang. Bab 4. Menjernihkan nafas, membersihkan kalbu. Setelah engkau mengenali bahwa nafas adalah kunci dan kalbu adalah pintu, langkah berikutnya adalah membersihkan jalan di antara keduanya. Sebab, betapapun indahnya kunci, jika pintu dipenuhi debu, karat, dan penghalang, ia tak akan terbuka sepenuhnya. Nafas yang lalai menjadi keruh seperti air yang bercampur lumpur, sedangkan kalbu yang dibiarkan kotor akan memantulkan bayangan yang keliru, bukan cahaya yang murni. Maka, perjalanan ini menuntut engkau untuk menjernihkan nafasmu dan membersihkan kalbumu, bukan sekali, tetapi setiap hari. Menjernihkan nafas bukan berarti mengubah caramu bernafas secara fisik semata, tetapi mengisinya dengan kesadaran. Tariklah nafas seolah engkau sedang menerima hadiah langsung dari Allah, dan hembuskan ia seolah engkau sedang mengembalikan amanah itu dengan penuh syukur. Setiap kali engkau menghirup udara, sadari bahwa itu adalah karunia yang tidak semua orang di dunia ini bisa rasakan hari ini. Setiap kali engkau menghembuskannya, lepaskan pula segala beban yang merantai hatimu. Penyesalan, kemarahan, kesedihan yang tidak perlu engkau simpan. Membersihkan kalbu adalah pekerjaan yang lebih halus, namun lebih sulit. Ia memerlukan keberanian untuk melihat apa yang selama ini engkau hindari. Ada luka yang engkau tutupi dengan senyuman, ada amarah yang engkau sembunyikan di balik kata-kata sopan, ada ketakutan yang engkau pendam di balik doa-doa yang terdengar indah. Membersihkan kalbu berarti duduk sendirian di hadapan Allah, tanpa topeng, tanpa dalih, membiarkan cahayanya menembus semua sudut gelap yang selama ini engkau kunci rapat-rapat. Proses ini seringkali tidak nyaman. Cahaya yang masuk ke kalbu bisa terasa panas ketika ia membakar kebohongan dan kesombongan yang engkau pelihara. Namun seperti matahari yang membakar kabut, rasa panas itu akan membawa kejernihan yang tidak ternilai. Engkau akan mulai melihat dirimu dengan mata yang lebih jujur, dan pada saat yang sama, engkau akan melihat orang lain dengan mata yang lebih lembut. Pembersihan ini membuat kalbu menjadi cermin yang jernih, sehingga cahaya Allah bisa terpantul tanpa distorsi. Dan ketika nafasmu mulai jernih, kalbumu mulai bersih, engkau akan mendapati bahwa hubunganmu dengan Allah tidak lagi terhalang. Setiap tarikan terasa seperti sapaan lembutnya, setiap hembusan terasa seperti jawabannya. Engkau tidak lagi beribadah karena takut atau berharap semata, tetapi karena rindu. Rindu yang tidak bisa dihapus oleh jarak atau waktu, karena engkau tahu, Dia selalu ada. Di dalam nafasmu, di dalam kalbumu, di dalam seluruh keberadaanmu. Bab 5. Saat nafas menjadi zikir. Pada awalnya, engkau mungkin mengira zikir hanyalah rangkaian kata yang diucapkan oleh lidah. Engkau duduk, menunduk, mengulang nama Allah dengan suara atau dalam hati. Namun ada tahap ketika zikir tidak lagi menjadi aktivitas terpisah dari hidupmu. Ia menjadi napas itu sendiri. Setiap tarikan adalah Allahu Akbar. Setiap hembusan adalah Alhamdulillah. Engkau tidak lagi memaksakan ingatan kepadanya, sebab ingatan itu sudah menyatu dengan ritme hidupmu. Saat nafas menjadi zikir, engkau tidak perlu lagi menunggu waktu khusus untuk mengingat Allah. Pagi, siang, malam, saat bekerja, saat berjalan, bahkan saat engkau diam sekalipun, nafasmu terus berputar membawa namanya. Inilah rahasia para wali Allah. Mereka tidak menambah zikir ke dalam hidup mereka, tetapi mereka menjadikan hidup mereka sebagai zikir itu sendiri. Dengan begitu, tidak ada jeda antara ibadah dan kehidupan, karena keduanya telah menyatu menjadi satu arus yang mengalir tanpa henti.
Proses ini dimulai dengan kesadaran sederhana. Saat menarik nafas, hadirkan perasaan menerima rahmat Allah. Saat menghembuskan nafas, hadirkan rasa menyerahkan segalanya kepadanya. Awalnya engkau perlu mengingatkan dirimu, tetapi lama-kelamaan, tubuh dan jiwamu akan terbiasa. Engkau akan mendapati bahwa zikir bukan lagi sesuatu yang engkau lakukan, tetapi sesuatu yang engkau jalani. Nafasmu menjadi tasbih yang tak pernah berhenti, bahkan saat engkau tidur. Dan pada titik ini, kehadiran Allah menjadi begitu dekat. Engkau merasakannya bukan hanya ketika berdoa, tetapi juga ketika meneguh air, ketika memandang langit, bahkan ketika mendengar suara angin. Semua hal menjadi pengingat akannya. Tidak ada lagi yang benar-benar biasa, karena segala sesuatu menjadi ayat yang terbaca oleh kalbumu. Engkau akan mengerti makna firman-Nya bahwa Dia lebih dekat dari urat lehermu, sebab engkau merasakannya di setiap hembusan yang keluar dari dirimu. Maka, menjaga nafas agar tetap menjadi zikir bukanlah sekadar latihan, tetapi penjagaan terhadap hubungan terindah yang engkau miliki dalam hidup ini. Ia adalah jembatan yang menghubungkan bumi dan langit dalam dirimu. Dan selama jembatan itu tetap utuh, engkau tidak akan pernah merasa terputus. Sekalipun dunia mencoba memisahkanmu dari ketenangan, nafasmu akan selalu membawamu pulang kepadanya. Bab 6. Mengetuk pintu dengan kesabaran. Ada orang yang ingin membuka pintu kalbu secepat kilat, berharap melihat cahaya dalam sekejap, seperti membalikkan telapak tangan. Mereka mulai dengan semangat yang menggebu, tetapi cepat lelah ketika tak segera melihat hasil. Padahal pintu kalbu bukanlah pintu dunia yang bisa dipaksa dengan tenaga. Ia adalah pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang mengetuknya dengan sabar, dengan ritme yang lembut, seperti ketukan hujan di malam hari yang membuat hati tenang. Sabar bukan berarti pasif, melainkan kesetiaan untuk tetap hadir, meski jalan terasa sepi dan sunyi. Kesabaran adalah ujian pertama bagi mereka yang ingin masuk lebih dalam. Sebab di antara ketukan dan terbukanya pintu, ada masa hening yang panjang. Masa ini sering membuat orang meragukan perjalanannya. Apakah aku sudah benar? Apakah Allah mendengar? Justru disinilah rahasia itu tersembunyi. Keheningan adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan tempatnya di dalam dirimu. Ia menunggu sampai semua kebisingan reda, barulah cahayanya bisa benar-benar memenuhi kalbumu. Nafas yang dijaga dalam kesabaran akan menjadi ketukan yang konstan di pintu itu. Tarik nafas dengan sadar, hembuskan dengan ikhlas, ulangi terus tanpa bosan. Seperti tetesan air yang pada akhirnya melubangi batu, begitu pula kesabaranmu akan melembutkan pintu kalbu yang keras oleh ego. Setiap detik kesabaranmu adalah undangan yang halus. Setiap menitnya adalah pengakuan bahwa engkau tidak bisa masuk tanpa izinnya. Kadang Allah membiarkanmu mengetuk lama bukan karena Dia menolakmu, melainkan karena Dia ingin hatimu siap menerima cahaya ketika pintu itu dibuka. Cahaya yang terlalu besar untuk hati yang belum siap justru akan membutakan, bukan menerangi. Maka masa penantian itu adalah masa pemurnian. Mengikis kesombongan, mengikis keinginan yang salah, mengikis gambaran palsu tentang diri dan tentangnya. Hingga ketika pintu terbuka, engkau masuk bukan sebagai orang yang menuntut, tetapi sebagai hamba yang menerima. Dan ketika akhirnya pintu itu terbuka, engkau akan tahu bahwa setiap detik kesabaranmu tidak sia-sia. Semua penantian itu berubah menjadi rasa syukur yang dalam, syukur yang membuat air mata jatuh tanpa dipanggil. Engkau akan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang kesediaan untuk tetap mengetuk dengan hati yang percaya. Sebab dalam setiap ketukan yang engkau lakukan dengan sabar, sebenarnya engkau sudah berada di hadapannya. Bab 7. Cahaya yang menyembuhkan. Ketika pintu kalbu mulai terbuka, hal pertama yang akan engkau rasakan bukanlah kilatan cahaya yang memukau, melainkan sentuhan yang menyembuhkan. Ia datang perlahan, merayap lembut seperti matahari pagi yang menghangatkan bumi setelah malam yang panjang. Cahaya itu tidak hanya mengusir gelap, tetapi juga menyembuhkan luka-luka yang telah lama engkau simpan.
Luka yang tak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Luka yang bahkan engkau sendiri takut untuk menatapnya. Namun di hadapan cahaya ini, semua rasa takut itu mulai mencair. Penyembuhan dari cahaya Allah tidak selalu terasa manis di awal. Ada kalanya ia terasa seperti air yang membasuh luka terbuka. Perih, panas, membuat mata ingin menutup. Tapi setelah itu ada rasa lega yang sulit diungkapkan. Cahaya itu membersihkan, mengeluarkan racun yang tersimpan di dasar hati, menggantinya dengan rasa damai yang tidak pernah engkau temui di dunia luar. Setiap tarikan nafas membawa masuk kelembutan itu, setiap hembusan nafas mengeluarkan sisa-sisa kepedihan yang menyesakan. Inilah mengapa para kekasih Allah selalu mengatakan bahwa cahayanya bukan hanya menerangi, tetapi juga menghidupkan. Ia menghidupkan bagian-bagian dirimu yang telah lama mati. Harapan yang padam, cinta yang membeku, keyakinan yang pudar. Semua itu kembali berdenyut seolah disiram oleh mata air yang mengalir dari sumber yang tidak pernah kering. Dan yang paling ajaib, cahaya ini tidak hanya menyembuhkan dirimu, tetapi juga membuatmu mampu membawa penyembuhan bagi orang lain melalui senyummu, kata-katamu, dan bahkan diamnya dirimu. Namun, untuk menerima penyembuhan ini, engkau harus membiarkan dirimu terbuka sepenuhnya. Tidak lagi mengunci bagian-bagian hati yang rapuh, tidak lagi menutupi luka dengan kebohongan atau kesibukan. Engkau hanya perlu duduk di hadapannya, membiarkan cahaya itu mengalir tanpa menghalanginya. Mungkin akan ada air mata, mungkin akan ada getaran di dada, tetapi itu semua adalah tanda bahwa hatimu sedang dipulihkan oleh tangan yang tak terlihat, namun paling kuasa. Dan ketika cahaya itu telah mengisi setiap ruang di kalbumu, engkau akan merasakan sebuah rasa tenang yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Dunia bisa bising, tapi hatimu tetap hening. Dunia bisa gelap, tapi di dalammu tetap terang. Inilah tanda bahwa engkau telah menerima bagian dari cahaya itu, dan ia akan terus menyertaimu kemanapun engkau pergi. Bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk menjadi lentera bagi siapa saja yang sedang tersesat dalam gelap. Bab 8. Menjadi cermin cahaya. Ketika cahaya Allah telah mengisi kalbumu, engkau mulai menyadari bahwa dirimu bukanlah pemilik cahaya itu, melainkan cermin yang memantulkannya. Seperti bulan yang memantulkan sinar matahari, engkau tidak mengeluarkan cahaya dari dirimu sendiri, tetapi mengembalikan apa yang telah engkau terima. Perbedaan hanya terletak pada kejernihan cermin itu. Semakin jernih kalbumu, semakin murni cahaya yang keluar darimu, tanpa warna yang dipalsukan oleh ego atau ambisi. Menjadi cermin cahaya berarti hidup dengan kesadaran bahwa segala kebaikan yang engkau lakukan bukan berasal dari kekuatanmu sendiri, melainkan dari pancarannya melalui dirimu. Engkau tidak lagi sibuk mengklaim, tidak lagi tergoda untuk mengambil pujian, karena engkau tahu bahwa tanpa sumber cahaya itu, engkau hanyalah permukaan yang gelap. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam, membuatmu ringan untuk menolong, sabar untuk mendengar, dan lembut dalam berbicara. Namun menjaga cermin ini agar tetap jernih adalah pekerjaan yang tak pernah selesai. Debu ego bisa kembali menempel kapan saja. Rasa ingin dipuji, keinginan untuk diakui, atau bisikan untuk membalas dendam adalah goresan yang dapat merusak pantulan cahaya itu. Karena itu, engkau harus terus-menerus membersihkannya dengan zikir, doa, dan kesadaran. Seperti cermin yang dibersihkan setiap hari agar pantulannya tetap jelas, demikian pula kalbumu harus dibersihkan dari niat yang salah dan pikiran yang mengotori. Ketika engkau berhasil menjaga kejernihan itu, orang-orang di sekitarmu akan merasakannya tanpa perlu penjelasan. Mereka mungkin tidak mengerti kata-kata yang engkau ucapkan, tetapi mereka merasakan ketenangan saat berada di dekatmu. Mereka merasakan seperti sedang duduk di bawah teduhnya pohon pada siang yang terik, meski engkau tidak sedang memberikan apa-apa secara fisik. Itulah tanda bahwa cahaya yang engkau pantulkan telah sampai kepada mereka. Dan pada akhirnya, menjadi cermin cahaya bukanlah tentang kemuliaan pribadi, melainkan tentang menjadi saluran yang bersih bagi rahmat Allah untuk mengalir. Engkau hadir di dunia ini bukan sekadar untuk mencari cahaya bagi dirimu sendiri, tetapi untuk membantu orang lain menemukan jalan menuju sumber yang sama. Sebab cahaya yang sejati
semakin dibagikan, semakin bertambah terang di dalam dirimu. Bab 9. Pulang melalui nafas. Perjalanan spiritual ini pada akhirnya selalu bermuara pada satu kata, pulang. Pulang bukan berarti kembali ke tempat fisik yang pernah engkau tinggalkan, tetapi kembali ke keadaan asal jiwamu. Keadaan ketika engkau masih suci, sebelum dunia membentukmu dengan segala topeng dan beban. Nafas menjadi jalan pulang yang paling setia karena ia selalu menghubungkan dirimu dengan Allah, tanpa memandang di mana engkau berada. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk kembali masuk ke dalam, ke ruang sunyi di pusat keberadaanmu, tempat di mana suara dunia tak lagi terdengar. Di sana, engkau menemukan bahwa semua pencarian yang melelahkan di luar hanyalah bayangan dari satu kerinduan kepada Sang Pencipta. Dan setiap hembusan nafas adalah langkah untuk melepaskan, membiarkan semua hal yang tidak perlu ikut keluar, seperti debu yang dibawa angin, pergi entah kemana. Nafas yang engkau sadari sebagai zikir akan membimbingmu melewati segala keraguan dan kegelisahan. Ia adalah kompas yang tidak pernah salah arah, karena ujungnya selalu mengarah pada Dia. Bahkan ketika engkau tersesat dalam labirin pikiran dan perasaan, satu tarikan nafas yang penuh kesadaran sudah cukup untuk menunjukkan jalan kembali. Inilah sebabnya para kekasih Allah mampu tetap tenang di tengah badai, karena mereka selalu memegang tali halus ini yang menghubungkan bumi dengan langit. Namun pulang melalui nafas bukan berarti engkau meninggalkan dunia sepenuhnya. Justru sebaliknya, engkau kembali ke dunia dengan cara yang baru. Engkau hadir sepenuhnya, bekerja, berbicara, mencinta, dan berinteraksi. Tetapi hatimu tidak lagi hanyut oleh semua itu. Nafas yang sadar membuatmu berada di dunia tanpa terikat olehnya, seperti perahu yang mengapung di permukaan air tanpa tenggelam. Dan ketika engkau mulai mengerti makna pulang ini, engkau menyadari bahwa perjalananmu tidak lagi tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang mengingat kembali apa yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu. Allah selalu ada di sana, di balik setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Dan kini, dengan hati yang jernih dan pintu kalbu yang terbuka, engkau siap untuk masuk ke pertemuan terakhir yang menjadi puncak dari seluruh perjalanan ini. Bab 10. Cahaya di dalamnya. Di ujung perjalanan panjang ini, engkau tiba di ruang yang tak lagi memiliki jarak antara dirimu dan Dia. Semua langkah, semua pencarian, semua luka, bahkan semua kebingungan yang dulu menghantui, kini larut dalam satu kesadaran yang murni. Allah tidak pernah jauh. Dia tidak menunggu di ujung dunia atau di balik tabir tebal, tetapi telah bersemayam di dalam hatimu sejak awal. Ketika engkau duduk dalam hening, merasakan nafas mengalir masuk dan keluar, engkau mulai melihat sesuatu yang tak dapat dilihat mata biasa. Cahaya yang tidak berasal dari matahari atau bulan, tetapi dari sumber segala cahaya. Ia tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Ia tidak datang dari luar, melainkan memancar dari pusat dirimu sendiri. Dan ketika engkau menatapnya dengan batin, engkau tahu inilah cahaya yang dimaksud dalam firman-Nya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya itu tidak berkata-kata, tetapi Ia mengajarimu lebih dari ribuan kitab. Ia mengajarkan bahwa semua doa yang engkau panjatkan sebenarnya adalah bisikan dari cahaya ini kepada dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa setiap cinta yang engkau rasakan hanyalah pantulan kecil dari lautan cintanya. Dan Ia mengajarkan bahwa engkau tidak perlu lagi mencari Dia di luar, karena Dia sudah sepenuhnya memenuhi segala ruang di dalam dirimu. Kini engkau mengerti bahwa nafas adalah kunci, kalbu adalah pintu, dan cahaya ini adalah perjumpaan yang sesungguhnya. Setiap tarikan nafas adalah langkah masuk, setiap hembusan nafas adalah penyerahan total. Engkau tidak lagi memohon cahaya dari luar, karena engkau telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Inilah makna sejati pulang, bukan sekadar kembali, tetapi menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar pergi. Maka, dengan hati yang telah dipenuhi cahaya, engkau berdiri kembali di dunia ini. Dunia yang sama, tetapi kini engkau melihatnya dengan mata yang berbeda. Setiap wajah, setiap daun, setiap angin yang berhembus, kini engkau lihat sebagai cahaya yang sama.
Dan dalam bisikan yang lembut, hatimu berkata, "Aku telah pulang." Saudaraku, setiap nafas yang engkau hirup adalah undangan untuk kembali padanya. Setiap detak jantungmu adalah panggilan halus agar engkau tidak tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Dan setiap cahaya yang memancar dari dalam hatimu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Ingatlah, kunci itu sudah ada di genggamanmu, pintu itu ada di dalam dirimu, dan cahaya itu adalah Dia yang tak pernah padam. Jangan menunggu esok untuk merasakannya. Tarik nafas sekarang dan biarkan hatimu terbuka sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau merasakan setitik cahaya dalam perjalanan ini, tuliskan di komentar, "Cahaya itu hidup di dalamku," agar saudaramu yang lain pun ikut merasakannya.